Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Hikmayanti Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan risiko dalam berwirausaha. Nah, risiko ini selalu hadir dalam setiap langkah manusia untuk mengambil suatu keputusan. Risiko ini hadir bukan untuk dihindari, tapi untuk pembelajaran kita untuk menjadi sukses gitu. Jadi, risiko yang diambil oleh wirausaha itu dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, karena seorang wirausaha itu menyukai tantangan dari risiko tersebut. Nah, risiko di sini itu yang paling amat tinggi itu adalah ketidakpastian mengalami kerugian yang sangat tinggi dari usaha tersebut. Nah, risiko itu ada 4. Yang pertama ada risiko murni, risiko spekulasi, risiko khusus, sama risiko fundamental. Risiko murni di sini itu dia itu mengalami kerugian atau tidak mengalami kerugian, tapi belum tentu untung. Jadi misalnya dia itu kebakaran. Jadi dia di kebakaran itu misalnya dia memproduksi barang di suatu rumah. Nah, otomatis itu bisa kebakaran di rumah dan mengalami kerugian, atau tidak kebakaran dia tidak rugi tapi juga belum tentu untung. Yang kedua, resiko spekulasi. Itu resiko untung-untungan. Jadi misalnya kita ingin memproduksi barang baru tapi barang lama masih ada dan kita jual dengan harga yang lebih murah, itu bisa untung bisa rugi. Terus ada resiko khusus, itu penyebab atau akibatnya itu pribadi, contohnya pencuri. Terus fundamental itu berdampak luas atau mengalami kerugian yang sangat besar, contohnya ada bencana alam. Jadi kan kalau ada bencana alam kita tidak tahu, itu sangat amat berdampak luas dan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, pengambilan risiko dalam berwirausaha ini sangat amat mempengaruhi pengendalian dalam usaha tersebut. Jadi resiko yang pertama untuk memulai usaha itu pasti resiko produk, resiko pasar, sama resiko finansial. Resiko produk di sini dia itu harus memikirkan matang-matang produknya. Jadi kayak ini punya daya saing yang tinggi atau enggak. Terus kalau misalnya resiko pasarnya, ini mau kemana targetnya gitu. Kalau misalnya finansial, untung atau ruginya. Terus pengelolaan resiko itu bisa dikontrol, bisa dihindari, dan bisa dilempar ke pihak lain begitu. Yang kedua, saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Nah, pemimpin itu adalah faktor utama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di mana pemimpin ini tugasnya untuk mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan seluruh orientasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, pentingnya pemimpin bagi wirausaha itu sangat amat penting, karena pemimpin itu berbeda dengan manajer. Nah, manajer itu tugasnya itu dia itu mengendalikan kontrol. Kalau misalnya pemimpin itu membangun kepercayaan kepada anggotanya. Kalau manajer itu hanya mengontrol, dia hanya menjadi bos. Dia benar-benar hanya menunjuk-nunjuk karyawan yang ingin dia tugaskan. Tapi kalau pemimpin, dia berbaur kepada orang-orang di bawahnya. Dia membangun kepercayaan sendiri. Terus manajer juga itu menjaga fungsi organisasi gitu. Jadi fungsi organisasi sudah tertata, itu dijaga. Apa yang sudah tertanam di organisasi tersebut dia jaga. Tapi kalau pemimpin, dia membangun visi bersama bawahannya. Jadi dia membangun visi, dia membuat visi itu bersama bawahannya gitu. Jadi dia bekerja sama, berkesinambungan. Terus kalau manajer itu juga mengatur sistem. Jadi sistem yang sudah ada dia diatur sama dia gitu. Nah, kalau misalnya pemimpin, dia itu memimpin orang-orang. Jadi dia sistem itu tercipta dengan dia memimpin orang-orang di bawahnya dia gitu. Nah, terus teori kepemimpinan awal itu berfokus kepada bagaimana cara pemimpin itu berinteraksi dengan anggotanya. Jadi teori kepemimpinan awal itu masih awal dia memimpin. Jadi bagaimana dia berinteraksi dengan anggotanya, dengan mendorong anggotanya untuk tetap bekerja dengan baik, terus menanamkan kejujuran, kecerdasan, percaya diri, dan kehendak dia dalam memimpin. Kalau teori kepemimpinan kontemporer itu tuh berfokus pada pembentukan perilaku. Jadi ada kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional, sama kepemimpinan visioner. Keterampilan karismatik itu dia pembawaannya tenang, sikapnya tenang, terus dia itu public speakingnya sangat amat bagus. Terus transformasional itu dia mengembangkan komitmen, dia sangat amat memformulasikan visi yang ada. Kalau visioner itu dia itu adalah pemimpin yang berjiwa pahlawan. Jadi dia sangat amat rela berkorban demi perusahaan tersebut gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.